Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Yanto MT yang selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Prodi Informatika Universitas Siliwangi serta rekan-rekan yang kami cintai dan kami banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar daripada kelompok kami, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Informasi E-commerce pada Antik Pet Shop di Tasikmalaya. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Arya Priawan Yahya dengan NPM 217006008, lalu yang kedua ada Adrian Maulana Fauzi dengan NPM 2170014, dan saya sendiri Muhammad Aditya Darmawan dengan NPM 217006021. Selanjutnya yang pertama akan membahas mengenai pendahuluan. Untuk pendahuluan ini kita awali dengan latar belakang bahwa kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang dengan pesat berhubungan erat dengan desktop dan juga smartphone, yang dimana hal ini mampu meningkatkan produktivitas ataupun kemampuan serta kualitas sistem pekerjaan. Nah, perkembangan dunia pet shop di Indonesia ini semakin cepat dengan didukung data pada Land.id tahun 2021 bahwa nilai valuasi ataupun nilai utama dari pet shop market Indonesia ini sudah mencapai 1.909,1 US dollar. Ini dari data yang didapatkan oleh Riyandi tahun 2022, dan Antik Pet Shop ini sebagai salah satu sampel toko pet shop di Tasikmalaya yang menjual berbagai macam jenis hewan peliharaan, baik itu kucing dan juga anjing, yang membuka gerai secara langsung di tempat tanpa ada transaksi online, dan ini menjadi alasan kami menjadikannya sebagai objek observasi karena di dalamnya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dari program kami, yaitu yang pertama, mampu melakukan analisis permasalahan terhadap sistem yang diterapkan pada Antik Pet Shop, lalu mengetahui proses as is pada sistem Antik Pet Shop-nya, lalu mengetahui juga dari proses to be-nya. Setelah kita membuat as is, maka selanjutnya adalah to be pada sistem informasi Antik Pet Shop-nya ini menjadi seperti apa. Lalu mengetahui metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi pada Antik Pet Shop-nya, serta mengetahui hasil dari pengembangan sistem informasi pada Antik Pet Shop. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Setelah dari pembahasan, kita yang pertama akan membahas mengenai analisis permasalahan yang akan disampaikan oleh Saudara Arya Priawan Yahya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi analisis permasalahan. Yang pertama ada kegiatan observasi dilakukan pada tanggal 3 Juni, yaitu objeknya adalah di Antik Pet Shop Tasikmalaya. Sistem penjualan pada toko ini keseluruhannya hanya dilakukan secara langsung di tempat tanpa ada pemesanan secara online. Kayak selanjutnya ada terkadang pada beberapa waktu tertentu terjadi antrian pembelian dan kunjungan yang cukup membludak dan tidak dapat diatasi secara maksimal. Selanjutnya adalah konsumen yang berjarak sejauh secara geografis harus melakukan upaya lebih keras untuk menjangkau toko ini. Yang keempat, yang selanjutnya ada antrian panjang dapat yang mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, kehilangan peluang penjualan dan merusak dan menurunkan efisiensi operasional. Poin yang terakhir ada pengelolaan keuangan dan laporan penjualan cenderung masih manual dengan menginput langsung pada platform aplikasi Microsoft Office. Hal ini cukup menguras tenaga karyawan dan implementasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya Priawan Yahya yang telah menyampaikan mengenai analisis permasalahan daripada Antik Pet Shop ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses as is dan juga to be yang akan disampaikan oleh Adrian Maulana Fauzi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses as is dari sistem informasi yang kami buat, di mana yang pertama adalah petugas menata produk yang akan dipajangkan pada etalase. Kemudian pelanggan datang ke pet shop. Selanjutnya petugas menyambut pelanggan yang datang ke toko dan menanyakan kebutuhan mereka. Petugas memberikan informasi tentang produk dan hewan peliharaan yang tersedia. Pelanggan memilih produk makanan, perlengkapan hewan, atau memilih hewan peliharaan. Kemudian petugas membantu pelanggan dalam memilih produk yang tepat. Yang selanjutnya setelah memilih produk atau memilih hewan peliharaan, pelanggan membayar di kasir. Yang selanjutnya yaitu petugas menerima pembayaran, memberikan struktur atau faktur, dan mengelola uang secara manual. Ini adalah streamline dari as is yang telah kami buat. Next. Yang selanjutnya adalah proses to be.
Yang pertama, petugas melakukan registrasi pada aplikasi anti pet shop. Kemudian selanjutnya, admin menambahkan produk dan jumlah stok pada aplikasi anti pet shop. Yang selanjutnya, pelanggan mendaftar di aplikasi pet shop. Setelah itu, pelanggan mengisi formulir dengan detail dan informasi kontak. Yang selanjutnya, pelanggan dapat menjelajahi dan membeli produk hewan peliharaan di aplikasi anti pet shop. Yang selanjutnya, yaitu pelanggan dapat melakukan pencarian produk, melihat deskripsi, menambahkan ke barang favorit, atau menambahkannya ke keranjang belanja. Pelanggan melakukan pembayaran online dan sistem akan mengolah uang secara digital. Yang selanjutnya, pelanggan dapat melihat status pesanan pada aplikasi. Petugas melakukan cross-check pada list pesanan, petugas dapat memproses pesanan pelanggan, petugas mengirimkan produk atau hewan peliharaan ke alamat tujuan pelanggan. Yang selanjutnya, petugas dapat melihat produk yang terjual harus dikirim dan dibatalkan. Ini adalah streamline 2B-nya yang telah kami buat. Sekian dari penyampaian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adrian Maulana Fauzi yang telah menyampaikan mengenai SIS dan juga 2B daripada sistem yang telah dibuat dan juga akan diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode dari pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem kami dimulai dari mengumpulkan studi literatur, lalu melakukan observasi yang sudah disebutkan yaitu pada tanggal 3 Juni tahun 2023, dilanjutkan dengan analisis permasalahannya, lalu ada desain, yang dimana desain ini terdiri dari SIS dan juga 2B. Setelah dilakukan desain, maka selanjutnya adalah pengembangan prototipe dan dilakukan implementasi serta pengujian untuk nantinya ketika sudah selesai. Nah, untuk proses pemodelan ataupun desain yang terdiri dari SIS dan 2B ini menerapkan konsep BPMN ataupun Business Process Model Donation atau lebih dikenal dengan BPMN oleh kita semua. Yang hal ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memodelkan sebuah proses bisnis agar alur bisnis ini dapat tergambar secara jelas dan juga rinci. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai demo prototipenya daripada aplikasi yang telah dibuat yang akan disampaikan oleh Arya Priawan Yahya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Saya langsung saja ke prototipe aplikasi yang telah kalian buat. Tampilannya. Pertama, ada menu halaman awal seperti ini. Kita langsung next saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian, defaultnya kita akan langsung ke tampilan ini. Tampilan awal user dan admin. Dan itu setelahnya login. Ini ada dua faktor, yaitu yang pertama admin dan user. Kita akan masuk dulu ke admin. Ini adalah berupa tampilan admin di mana ada 3 fitur. Ada order, delivery, dan transaction. Masing-masing fitur itu ada kelanjutannya. Selanjutnya kita masuk saja ke bagian user atau konsumen. Ini tampilan setelah login, terdapat perubahan pada icon profil. Kita bisa wishlist produk yang kita suka, lalu kita bisa checkout. Setelah semuanya sudah dirasa cukup, kita melakukan pembayaran. Kita bisa memilih metode paymentnya mau apa. Setelah itu kita checkout. Setelah checkout, barang akan dikirim melalui alamat si konsumen tadi. Oh ya, sekedar terlewat tadi bahwa kita juga ada halaman profil, di mana di sini ada edit profil seperti fitur-fitur yang sudah tertera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya Priawan Yahya yang telah menyampaikan mengenai aplikasi prototipenya yang telah kami buat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan daripada program telah kami buat ini, bahwa Antik Pet Shop merupakan salah satu toko yang menyediakan adopsi hewan peliharaan dan berbagai produk makanan serta produk pendukung lainnya yang bertempat di daerah Kota Tasikmalaya dan memiliki sistem penjualan pada toko secara keseluruhan dilakukan secara langsung di tempat. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti kurang terlayaninya pelanggan secara keseluruhan karena kuantitas pegawai yang terbatas, permasalahan keterbatasan geografis yang dihadapi oleh bisnis tersebut karena konsumen yang berada di daerah yang cukup jauh harus melakukan upaya yang lebih besar, serta pengelolaan keuangan serta laporan penjualan cenderung masih manual dengan menginput langsung pada platform aplikasi Microsoft Office sehingga menguras tenaga karyawan dalam implementasinya. Maka dari itu, perancangan sistem informasi Antik Pet Shop menjadi upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Perancangan ini menerapkan Business Process Model and Notation ataupun BPMN dengan mengimplementasikan model streamline. Sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf dan apabila terdapat kesalahan serta kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.